إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Karakter golongan orang kafir. 1. Pengertian orang kafir. Orang kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah sebagaimana yang diperintahkannya. Kafir jamaknya kuffar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik yang sangat ingkar kepada Rasulullah. Mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Bagi mereka sama saja apakah mereka diberi peringatan keras atau tidak. Pengertian pada ayat 6-7 di dalam surah Al-Baqarah semakna dengan ayat lainnya, yaitu firman-Nya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat azab Tuhanmu, tidaklah mereka akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surah Yunus, ayat 96. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, menceritakan keadaan orang-orang yang ingkar dari kalangan ahli kitab. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat, keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Surah Al-Baqarah, ayat 145. Seakan-akan makna ayat ini mengatakan, bahwa, sesungguhnya orang yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh kecelakaan, maka tiada jalan selamat baginya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Untuk itu, wahai Muhammad, janganlah dirimu merasa berduka cita dan kecewa terhadap sikap mereka, teruskanlah penyampaian risalahmu kepada mereka. Barang siapa yang menerima seruanmu, maka baginya pahala yang berlimpah, dan barang siapa yang berpaling, maka janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, hal tersebut bukan urusanmu. Pengertian ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Yang artinya, sesungguhnya, tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Surah Ar-Ra'd, ayat 40. Dan firman Allah di dalam surah Hud ayat 12.
إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Yang artinya, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Surah Hud ayat 12. Ali ibnu Abu Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pada mulanya Rasulullah sangat menginginkan agar semua orang beriman dan mengikuti petunjuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadanya bahwa tidaklah beriman kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berbahagia, dan tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang celaka sejak zaman azalinya. Ibnu Abbas juga berkata bahwa orang-orang kafir itu mengingkari terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, juga kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau. Maka, mana mungkin mereka mau mendengar peringatan dan larangan dari Rasulullah? Sedangkan, mereka sendiri telah kafir terhadap kitab mereka sendiri, yang di dalamnya terkandung pengetahuan mengenai dirimu, Muhammad. Dari riwayat Ar-Rabi, Ibnu Anas, dari Abu Aliyah, Abu Ja'far Ar-Razi berpendapat bahwa ayat 6-7 surah Al-Baqarah tersebut diturunkan berkenaan dengan para pemimpin pasukan golongan yang bersekutu, yaitu mereka yang disebut di dalam firman-Nya. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya. Surah Ibrahim ayat 28. Pernah dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tetap membaca sebagian dari Al-Quran dan berharap kami tetap membaca, hingga hampir saja kami merasa jenuh." Nabi bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan?" Kemudian beliau membacakan firman Allah yang berbunyi, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga beriman. Surah Al-Baqarah ayat 6. Beliau bersabda, mereka adalah ahli neraka. Para sahabat berkata, mudah-mudahan kami bukan termasuk mereka, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, tentu saja tidak. 2. Faktor penyebab orang kafir menolak peringatan. Hal yang menyebabkan orang-orang kafir tidak menerima peringatan adalah karena hati dan pendengaran mereka tertutup, bahkan terkunci mati, tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasihat tidak berbekas pada mereka. Karena penglihatan mereka tertutup, mereka tidak dapat melihat, memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka dengar. Bahkan, mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. Terkuncinya hati dan pendengaran, serta tertutupnya penglihatan orang-orang kafir itu, karena mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Tiap-tiap perbuatan terlarang yang mereka lakukan akan menambah rapat dan kuatnya kunci yang menutup hati dan pendengaran mereka. Makin banyak perbuatan itu mereka lakukan, makin bertambah kuat pula kunci dan tutup pada hati dan telinga mereka. Maka, kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah.
serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Allah berfirman, فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yang artinya, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Surah An-Nisa, ayat 155. Dan juga firman Allah yang berbunyi, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Surah Al-An'am, ayat 110. Proses bertambah kuatnya tutup dan bertambah kuatnya kunci hati dan pendengaran orang-orang kafir itu diterangkan oleh hadis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, apabila ia mengerjakan perbuatan dosa, terdapatlah suatu noda hitam di dalam hatinya. Maka jika ia bertobat, mengkilat hatinya, dan jika ia tambah mengerjakan perbuatan buruk, bertambahlah noda hitam. Itulah firman Allah. Tidak, tetapi perbuatan mereka menjadi noda hitam di hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Jarir At-Tobari dari Abu Hurairah. Menurut Qatadah, ayat ke-7 pada surah Al-Baqarah sebenarnya maknanya bahwa setan telah menguasai mereka, mengingat mereka taat kepada keinginan setan. Maka Allah mengunci mati, kalbu dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memikirkannya. Imam Mujahid berkata bahwa sebab tertutupnya hati orang kafir ialah karena disebabkan oleh faktor dosa-dosa yang telah melekat di hati mereka dan meliputinya dari semua sisinya hingga menutupinya dengan rapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya makna firman-Nya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat takabur orang-orang kafir dan berpalingnya mereka dari perkara hak yang disampaikan kepada mereka, yakni mereka tidak mau mendengarkannya dan merasa tinggi diri, tidak mau memahaminya karena takabur. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati, kalbu dan pendengaran mereka. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya mengunci mati dan mengelak kalbu orang-orang kafir itu karena disebabkan sebagai balasan yang setimpal atas kekufuran mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yang artinya, maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Surah An-Nisa, ayat 155. Oleh karena itu, Rasulullah sering berdoa dalam sabdanya, yaitu, "Wahai Tuhan yang membolak-balikkan kalbu, tetapkanlah kalbu kami dalam agamamu." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu, apabila berbuat suatu dosa, maka hal itu merupakan noktah hitam pada hatinya. Tetapi, jika dia bertobat dan kapok serta menyesali, maka tersepuhlah hatinya menjadi bersih kembali. Sebaliknya, apabila dosanya bertambah, maka bertambah pulalah noktah hitam itu hingga lama-kelamaan menutupi hatinya." Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, Rasulullah telah memberitakan bahwa dosa-dosa itu apabila berturut-turut membuat noktah hitam pada hati, maka ia akan menutup hati. Apabila telah tertutup, maka saat itulah dilakukan penguncian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertutup. Setelah itu, tiada jalan bagi iman untuk menembusnya, dan tiada jalan keluar bagi kekufuran untuk meninggalkannya. Pengertian di atas diserupakan dengan penguncian dan pengelakan, hal yang dapat ditangkap dengan mata. Yakni, diserupakan dengan wadah dan botol yang tidak dapat diambil isinya, kecuali dengan membuka dan memutar tutupnya. Dengan kata lain, demikian pula iman, tidak dapat sampai ke dalam kalbu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan pendengaran mereka telah dikunci mati. Kecuali setelah membuka dan melepaskan penutup yang menguncinya. Dengan kata lain, penguncian dilakukan terhadap hati dan pendengaran, sedangkan penutupan terjadi pada penglihatan. Karena itu, mereka, yakni orang-orang kafir itu, tidak dapat berpikir dan tidak dapat pula mendengarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Yang artinya, ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu, dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya. Al-Quran, sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati. Surah Asy-Syu'ara, ayat 24. Dan firman Allah lainnya yang berbunyi, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Yang artinya, maka
Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka, siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jasiyah, ayat 23. Tujuan untuk memperkenalkan karakter, keadaan, dan sepak terjang ciri-ciri, serta berbagai faktor penyebab hati yang kufur, adalah agar dihindari, dan jangan sampai orang yang belum mengetahuinya terjerumus ke dalamnya. Semoga sahabat Santri Metro dijauhkan dari segala sifat kerasnya hati dan kekufuran. Amin.